Dah, mengendalikan gaya hidup sudah. 3, yakin dengan takdir, bahwa sudah dituliskan takdir Allah Subhanahu. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, takdir. Ditakdirkan Allah bahwa kawan saya berjuang di Pekanbaru ini adalah sebelah kanan Ustadz Al-Nab, sebelah kiri Ustadz Muhammad Hanafi. Ini ketua yayasan, yang ini pimpinan pondok pesantren Nurul Azhar. Berkawan, berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wa la quwata illa billah. Bawa sepeda, dikunci stangnya, dikunci rantai belakang, dikunci rantai depan, diletakkan di dekat tiang listrik, dikuncikan ke tiang listrik. Pergi pengajian, balik dari pengajian, tiang listrik itu dipotong orang. Takdir. Apa yang bisa keluar dari mulut kita? Qadarullah. Sya'am, kan yang dikehendaki Allah sudah terjadi. La haula la quwata illa billah. Pakai motor kecicilan, diletakkan kunci, pergi ke pasar pagi Arengka, asik main handphone, motornya hilang. Pasti tanya, kenapa motor kau hilang? Takdir. Itu bukan takdir, bonga. Bedakan antara takdir sama bonga. Takdir itu ikhtiar sudah, doa sudah, tawakal sudah. Langkahnya 3. Yang pertama, ikhtiar. Habis ikhtiar, doa. Habis doa, tawakal. Itu baru takdir. Hasil main handphone. Tengok anak masuk ke dalam kompor. Ditanya sama laki, kenapa bisa begini sayang? Takdir Allah. Kecicilan. 2 salah dia. Yang pertama, dia tidak bertanggung jawab. Yang kedua, melegitimasi kesalahannya dengan mengkambing hitamkan takdir. Kira-kira yang saya sampaikan ini jelas? Karena saya tak jelas mendengar suara mik. Ini menunjukkan bahwa Masjid Nurul Waton ini kurang anggaran. Kalau anggarannya nanti bagus, sound sistemnya bagus insya Allah. Karena masjid ini udah bagus, cantik, besar. Jadi kalau sudah terjadi apa yang terjadi, katakan qadarullah, la haula wala quwata illa billah. Dalam segala hal, anak dinasehati, jangan kau bercewek, jangan kau pacaran, jangan kau berzina, bagus kau sekolah, kau ikut pengajian, mulut tak berhenti bercakap, datang ke rumah kos-kosannya, dibuka lemarinya, tengok handphonenya, tengok pergaulannya. Jangan hanya kirim duit, diam, pulang-pulang berbadan 2. Dibawa laki-laki, dibiarkan. Terjadi apa yang terjadi, pasti tanya, kenapa kau begini? Takdir. Tidak begitu. Ikhtiar, doa, tawakal. Terjadi juga apa yang terjadi. Berarti memang sudah takdir ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, membangun keluarga, kekuatannya di hati sudah, mengendalikan gaya hidup sudah, yakin dengan qada dan qadar sudah. 4, tetap ingat perjalanan pulang. Saya ini sekarang berjalan pergi ke Nurul Waton, jumpa ibu-ibu KHA. Habis dari sini nanti acara lagi dengan adik-adik calon mahasiswa. Habis itu khutbah Jumat di Masjid Jalan Delima. Habis itu pengajian Az-Zahra. Habis itu nanti malam ulang tahun Kabupaten Siak.
habis itu langsung ke Sungai Pakning Pertamina. Tapi jangan lupa tujuannya tetap nanti pulang ke Rimbo Panjang. Jangan terus pula ke Sungai Pakning, terus pula ke Kebun Kadis, terus pula. Berubah namanya, tidak lagi Ustadz Somad, Bang Toib. Mau kemana? Mau ke mall. Mau cari apa? Mau cari jilbab. Pergi ke mall cari jilbab, pulang. Jangan pergi ke mall lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, tengok sana, tengok sini, balik ke rumah, sampai rumah, lupa membeli jilbab. Beda rute laki-laki sama perempuan. Laki-laki kalau masuk ke supermarket, masuk, ambil, bayar, pulang. Kalau perempuan nggak putar sana, putar sini, putar sana, putar sini, balik, lupa apa yang mau dibeli tadi. Perempuan yang begini yang saya cakapkan ini tak ada di KHA. Ini adanya itu di planet Merkurius. Begitu juga dengan dunia ini. Datang ke dunia, beramal, beribadah, sampai waktunya habis, balik. Disuruh Allah balik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i balik, balik ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik. Ini bukan tempatmu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hamba. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Itu kenapa kita ulang 3 kali waktu membaca. Salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim. Masuk ke dalam surga insyaallah. Amin. Ingat apa yang mau dibawa balik. Kenapalah kami membuat pondok? Ustadz Alnob sudah nyaman di Panam, Ustadz Hanafi sudah nyaman di Harapan Raya dekat Masjid Al-Firdaus. Kenapalah mau pula dia masuk ke semak-semak hutan sana? Mau pula istrinya, anaknya ikut ke sana. Untuk apa? Supaya dapat bekal balik mendidik anak ngapal Quran. Anak-anak nih hafal Quran 1 hari 2 juz, 1 bulan 30 juz, 60 juz, hatam 2 kali sebulan. 1 tahun anak tuh hatam 24 kali. Gara-gara apa? Ingat balik. Saya tanya sama Ustazah Fatimah. Pilih 2. Kita beli rumah di Pekanbaru yang ada security-nya, tak ada tamu-tamu datang. Yang penting ngurus anak saja. Malam jalan shopping ke sana kemari, atau kita di pondok mengurus anak sakit tangan, bebisul, bekudis, anak yatim, fakir miskin, duafa, diganggu itu, diganggu ini, kerasukan, diganggu setan. Mau tenang di kota Pekanbaru atau milih kita di Rimbo Panjang? Kata dia, biarlah kita di Rimbo Panjang. Kenapa? Kita didik anak nih, hafal Quran dia, nikah nanti dia, punya pondok dia, bekal kita. Kalau kita tenang-tenang aja, makan minum, mati apa amal kita? Berarti lulus fit and proper test. Apa yang mau kita cari? Apa yang mau kita cari ini? Yang mau kita cari ini bekal dibawa mati. Karena kita semua akan mati. Mimdate mataya bawati. Mati. Oke, kalau ada orang yang sibuk dengan dunia ini, bilang sama dia, mau aku kasih amalan. Apa amalannya? Mimdate mataya bawati. Mampus. Mati kita semua.
Jadi sebetulnya hidup ini, kalau ditanya orang, apalah hidup nih Pak Ustadz? Hidup ini menunggu mati. Sebetulnya hidup ini menunggu mati. Hidup kita ini menunggu malaikat maut datang. Cuman alhamdulillahnya nggak tahu kita jadwal dia kapan datang. Coba bayangkan kalau dikasih taunya, jadwal kedatanganku tanggal 7 November. Apa tak pucak udah semua. Jangankan jadwal malaikat maut, jadwal bayar kredit aja kita cemas. Apalagi jadwal malaikat maut. Ingat pulang. Yang terakhir, yang kelima, jangan sibuk mengurus orang lain, mengurus laki orang, mengurus bini orang, mengurus komunitas orang, mengurus komunitas orang. Tak usah kita urus. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Tuba liman syaghalahu aibu an ayyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk memikirkan dirinya sampai dia tak sempat memikirkan orang lain. Ibu pikirkan aja diri ibu, dosa ibu, anak ibu, laki ibu, cucu ibu, menantu ibu, amal ibu, sholat ibu, puasa sunat ibu. Tak usah pikirkan kuil kami nih. Tak usah pikirkan buah apa itu yang di depan Ustaz itu. Tak usah pikirkan. Karena kalau dipikirkan, sudahlah tak dapat, capeknya aja. Capek itu namanya capek loteh mato. Kalau bahasa kampung kami loteh mato. Menengok. Apa kue Ustaz? Kayaknya enak. Mato loteh, mulut capek, pikiran capek, kue tak dapat. Kami pun belum tentu dapat. Nah, jadi pikirkan aja nasib kita di hadapan Allah nanti. Sembayang aku belum khusyuk, bacaan Fatihah aku belum betul, zikirku masih kurang, bacaan Quranku masih lalai, hatiku masih lupa, anakku belum sembayang, anakku belum betudung, lakiku tak sembayang. Sibuk kita memikirkan aib kita, sehingga kita tak sempat memikirkan aib orang. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi. Jangan kau julurkan biji mata. Macam mana menjulurkan? Menjulurkan lidah? Nah, menjulurkan biji mata. Menjulurkan biji mata menengok nikmat orang, mobil orang, rumah orang. Menengok rumah orang, domam. Menengok mobil orang, ICU. Menengok keluarga orang, liang lahat. Yang paling tenang hidup adalah memikirkan diri kita di hadapan Allah SWT. Aku ini nanti agak-agaknya masuk surga atau masuk neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Inilah 5 poin kalau kita amalkan, selamat keluarga kita, selamat dunia, selamat akhirat. Tadi saya mulai jam 8:30, sekarang jam 9:10. Selama 40 menit menyampaikan 5 poin tadi. Selanjutnya saya serahkan ke guru kita Al-Mukarram Ustadz Al-Nokdinar. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita aturkan kepada guru kita Ustaz yang sudah bercerita tentang bagaimana kita dengan diri kita, bagaimana dengan keluarga kita, dengan komunitas kita, tempat hidup kita sekarang, dan tempat balik kita sampai selesai di tempat hidup sekarang. Karena pengajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam target kita adalah bagaimana kita berbekal. Dan setiap pengajian ada yang baru yang kita dapat, dan itulah yang menjadi pegangan dalam hidup. Kalau kita tak punya pegangan hidup, kita aku jatuh.
yang punya pegangan saja juga aku apalagi tidak punya pegangan. Oleh karena itu kakak-kakak, ibu-ibu, setiap Selasa kita kajian jangan datang. Boleh berhenti mengaji kalau sudah mati. Selama hidup tetap mengaji agar kita tetap punya pegangan dan pegangan kita kuat. Pegangan kuat ini adalah harapan kita mengumpulkan menolong kita untuk bisa selamat dalam perjalanan sekarang dan perjalanan sesudah kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara kata-kata yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Dari yang saya sampaikan ada yang bertanya. Yang curhat ada, tapi jangan curhat cicilan. Curhat tentang apa masalah agama yang ada ditanya. Ada? Ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perkumpulan Majelis Taklim Al-Ridwan Warahmatullahi Wabarakatuh. Ini saya mau langsung bertanya kepada Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz jawab dengan apa yang kita sampai di situ. Ini Ustaz, kebetulan kami semalam sholat berjamaah, sholat asar. Sudah wirid kami berjamaah sholat asar. Jadi Pak Imamnya 3 rakaat, sementara kami sudah masuk arkan berdiri. Jadi sudah kita berdiri menunggu Allah, ternyata imamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari berdiri di belakang selatan duduk dari sudut membaca menyatu langsung kami Assalamualaikum. Macam mana kami harus Ustaz sholat kami? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jamaah itu sholat 3 rakaat. Imam 3 rakaat, jamaah sadar 3 rakaat, tutup juga 3 rakaat tadi. Oh, ibu-ibu tetap lanjut, sehingga ibu-ibu 4. Ya, tapi kami tidak rukuk langsung. Maka kami ada sujud langsung kami duduk langsung pada menyatu. Gimana itu Ustaz? Ada efisiensi sekarang. Cuma ba'ah. Jadi rakaat keempat itu ibu-ibu tak rakaat keempat. Kasihlah mic tuh. Ini ya Ustaz, kan rakaat kedua itu ini. Setelah itu rakaat keempat memang suara imamnya nggak panjang. Sholat apa ini? Ini memang rakaat keempat. Jadi sesudah itu kami menunggu Allah, ternyata imamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami saya langsung sujud baca apa langsung sujud Assalamualaikum. Gimana itu Ustaz? Sangka tidak, makanya saya langsung berkata Ustaz. Jadi di rakaat ketiga mereka ini menutupnya dengan sujud sahwi, bukan meletakkan tangan di duduk lalu sujud sahwi. Ya, jadi cuma 3 rakaat salat imam dan salat makmum. Salatnya asar mestinya 4